misalnya bekerja serabutan misalnya. Dia tidak didampingi oleh orang tua. Ketika kita ngasih tugas itu, dia bingung. Gimana melakukan tugas ini? Gitu. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan tugas ini? Jangankan mengumpul, mengerjakannya pun dia tidak mampu. Maka ada baiknya kita mengganti bentuk tugasnya menjadi tugas yang lebih bisa dan lebih mampu untuk dikerjakan dan dikumpulkan oleh anak. Saat sekarang ini ada yang mampu dikerjakan tapi tak mampu dikumpulkan, gitu ya. Jadi kita yang bisa dikerjakan dan mampu dikirimkan oleh peserta didik, gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ini mungkin agak sedikit menyambung Ibu Yulia dari Ibu Juwarti. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah penilaian yang dilakukan melalui pembelajaran daring bisa digunakan dengan objektif? Karena kemungkinan hasil anak pasti ada bantuan dari orang tua, padahal kita sebagai guru paham kemampuan anak sewaktu tatap muka, katanya. Ya, Ibu apa Bu Yosa? Ibu Juwarti. Ibu Suwarti ya? Juwarti, Bu. Oke, Ibu Luarti. Oke, terima kasih Juwarti, Ibu. Bu. Ya. Langsung saja ya Ibu Yosa. Ya. Oke, makasih Ibu Yosa ya. Ibu Warti, terima kasih. Ini pertanyaannya adalah bagaimana mengukur objektivitas penilaian dari seperangkat soal yang kita berikan kepada anak melalui daring. Taruhlah kita pakai apa ya, Google Teams ya. Kita menggunakan Google Form ya, atau menggunakan Classroom, atau menggunakan aplikasi lain lah yang berkaitan dengan pembelajaran. Maka bagaimana kita menilai objektivitasnya? Nah, disinilah menjadi pemikiran kita bersama. Ketika kita membuat soal itu, kan kita kirim soalnya, soal itu harus dijawab, gitu kan? Kalau kita membuat di Google Form itu, kemudian waktunya juga kita batasi, gitu. Jadi nanti satu soal kepada siswa si A dengan siswa si B ini berbeda soalnya, bisa juga seperti itu kan. Nah, kita mainkan di aplikasi yang kita gunakan. Namun ketika kita berikan kepada peserta didik, bisa saja nih peserta didik melihat HP gitu kan, jawaban nomor 1, atau ada adiknya yang membuka HP-nya, jawabannya B, jawabannya B gitu kan. Nah, seperti itu. Maka jadi berkurang objektivitasnya sampai kepada kita nilainya 98. Jadi kita was-was ya. Kita jadi khawatir ini jujur atau tidak. Kita sulit menentukan objektivitasnya. Kalau di kelas kita tunggui kan kita awasi. Minimal nanti ada, kalau di sekolah yang sudah besar itu ada LCD atau ada CCTV, sorry. Kalau di kelas direnggang-renggangkan ya itu tempat duduknya, sehingga kemungkinan mereka untuk saling mencontoh itu semakin berkurang. Nah, ini kata saya tadi, ini dialami kita bersama, ini menjadi pemikiran kita bersama juga. Bagaimana memecahkan ini? Jadi Bapak Ibu, teknik penilaian ini tidak hanya satu. Ya, bisa Bapak Ibu misalnya tes lisan. Minimal lah kita meminimalisir, mau gimana lagi ya keadaan kita seperti ini. Jadi kita meminimalisir adanya kecurangan dan mengoptimalkan adanya objektivitas. Jadi seperti saat ini, misalnya Ibu Yosa, ini Ibu bertanya, misalnya ini bagaimana? Apa jawabanmu? Dia menjawab gitu. Tiba-tiba ada kertas di laptopnya itu kan, dia jawab dari situ. Adiknya juga ngasih tahu secara lisan gini. Kita setidaknya melihatlah bagaimana gestur tubuh ya, respon mimik wajah gitu. Apakah dia ini jujur atau tidak. Pokoknya dicarilah langkah-langkah yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang mengarah kepada objektivitas pengerjaan soal dan meminimalisir kecurangan. Seperti itu.
Ya, baik. Itu Deh. Ibu Duarti. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Ini masih banyak sih dari tapi kita lari ke raise hand. Di sini raise ini kemarin Pak Radinson udah ditanya juga, tapi boleh malam ini. Pak Radinson, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita untuk dari raise hand. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, peserta semua yang saya hormati. Pada malam hari ini kita mendapat materi yang cukup bagus sekali, masalah penilaian. Memang dalam masa ini memang sulit kita untuk menentukan penilaian yang objektif dan penilaian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami mohon maaf, kalau kita tatap muka, di sana juga kita susah untuk menentukan nilai yang objektif. Karena masih banyak kendala-kendala atau kecurangan-kecurangan yang terjadi. Apalagi pada saat ini, kita tidak tahu dengan anak, bagaimana bentuknya anak, bagaimana sifatnya anak, kemudian bagaimana anak itu dalam pembelajaran. Jadi dengan demikian kami sangat berterima kasih pada Bu Yuli, memberikan ini kepada kami. Kemudian juga menjadi di sekolah-sekolah kita sudah diatur di dalam KKM. KKM itu masih tetap ada sekarang ini. Ya, mungkin kita sudah ada sekolah yang menetapkan KKM itu kelas 10-nya contohnya 76, kelas 11-nya 78, kelas 12-nya 80 gitu. Kemudian setelah ditetapkan KKM-nya yang telah kita coba itu, di penilaian kemudian sudah dikumpulkan semua nilai dengan nilai semesternya tidak capai KKM-nya. Kemudian di rapat majelis guru itu harus di atas KKM-nya gitu dari kita. Jadi nampaknya kita bagaimanapun objektifnya kita hari ini untuk menilai siswa, bagaimanapun otentiknya kita menilai siswa, nanti waktu naik kelas atau waktu kita rapat majelis guru untuk penentuan nilai, ini nilai kita ini tidak akan juga bisa dipertanggungjawabkan karena masih ada kendala kita dengan KKM tadi. Jadi kalau begitu bagaimana caranya Bu nilai kita ini kalau di bawah KKM untuk mencapai KKM-nya itu dalam sudah daring ya masih itu Bobby. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita itu nanti kita pertahankan di dalam rapat majelis guru atau dalam rapat-rapat yang lain untuk nilai kita ini. Dan kebanyakan kita, apalagi masa pandemi ini, anak kurang-kurang sedikit, ya oke, naikkan sajalah gitu dengan nilainya, tambahkan sajalah, bagaimana sajalah. Bahkan ada guru yang tidak mau peduli ataupun mau pusing, dia serahkan kepada wali kelas, pada wali kelas sajalah. Kok tidak tambah nilainya, kok bagaimana, pokoknya nilai saya seperti ini, sudah sampai ke wali kelas yang bertanggung jawab. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Radinson. Ibu Yuli boleh di mic-nya dihidupkan Ibu Yuli? Ya, mic-nya tolong dihidupkan Bu Yuli. Jadi ini pertanyaan yang baik sekali tadi dari Pak Radinson, katanya sekolah sudah menetapkan KKM, tetapi pada akhir semester ternyata nilai siswa itu kadangkala tidak melampaui KKM dan sedangkan guru ini diwajibkan untuk memberikan nilai melebihi di atas KKM Ibu Yuli. Nah, Ibu Yosa, tunggu maaf sebentar saja, saya ditunggu oleh panitia, sebentar saja. Bu Yosa, kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita jawab ya. 5 menit saja, saya butuh 5 menit ya. Oke. Ini ditunggu di bawah ya. Oke, terima kasih. Bapak Robinson. Mohon maaf kepada seluruh peserta, dimaklumi keadaannya. Perlu peserta ketahui bahwa Ibu Yuli sekarang itu sedang berada di Bogor. Beliau sedang ada untuk perumusan penilaian oleh Kemdikbud. Jadi mohon maaf sekali. Jadi makanya banyak sekali para peserta itu bertanya kenapa ya jadwal siang berubah jadi malam, karena kita menyesuaikan dengan narasumber kita.
karena ada kegiatan narasumber kita di Bogor. Terima kasih. Tapi pertanyaannya nanti akan saya rangkum, saya catat. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu peserta lainnya. Pak Robinson, Iya, Pak. kalau di sekolah saya, kan kebetulan saya kurikulum, Pak. Iya, betul, Pak. Kami guru-guru rapat dulu, Pak. Jadi kami menunggu semua siswa itu mengumpulkan tugas. Misalnya dia sudah tahu di seluruh guru dia tidak mengumpulkan tugas. Kita panggil dulu orang dianya. Kita panggil, kita tanya orang tuanya, siapa kan. Iya, Nah, betul. kalau masih dia tidak mau mengerjakan, Pak ya, kami Iya. kemarin, kami pas di rapat kenaikan kelas, kami naikkan, tapi kami kasih nilai D. Tapi tidak kami bagi bersama dengan teman-temannya. Jadi kami kasih, cuman kasih surat. Nanti pas masuk sekolah, dia tetap naik, Pak. Tapi kami tidak tahu, Iya, pokoknya iya, kami nilai D. Kan karena kemarin, kalau mereka tidak KKM tidak masalah. Kalau ada D2 saja bisa naik kemarin. Jadi kemarin kan tidak masalah. Mau hadir, tidak hadir, itu tidak dihitung, Pak. Kalau yang kemarin KKM apa tuh. Tapi mereka tetap KKN, tapi boleh 2D. 2D, dia tetap bisa naik. Tapi rapotnya tidak dibagi, Pak, oleh kami. Kami tahan. Oh, kawannya Iya, dapat semua, dia ditahan. Nah, setelah masuk sekolah, dia harus panggil bawa orang tuanya, datang orang tuanya. Nah, kemudian pakai surat pernyataan bahwa ini nih sekolah, Nak. Jadi harus ada tugas. Nah, kan nanti orang tua kami tidak kasih tahu nilainya bahwa dia tuh naik. Pokoknya harus tugas ini, pokoknya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak naik, kata kami. Walaupun kami ini kan nakut-nakuti aja, kita kan tidak bisa karena memang sudah keadaan kan, kita harus bisa terima kan. Nah, jadi kami bilang, ini orang tuanya kamu, ini surat perjanjian, kamu harus kerjakan tugas-tugas itu. Tidak masalah, Nak, kalaupun lambat atau bagaimana ya, boleh. Boleh tanya sama kawannya, boleh tanya sama gurunya, boleh. Pokoknya kami beri kesempatan, kami tahu kamu mungkin agak lamban, kita kan begitu kan, tidak mungkin lah. Nah, juga kepada orang tua untuk mengawasi. Jadi kami kemarin banyak, Bu. Pak ya, tiap kelas tuh banyak, ada dua peserta. Tapi itu tadi, pas rapat, kita kan ada rapat kenaikan. Kan boleh harus naik semua. Ya, tapi saya kan kebetulan wakil kurikulum, saya bilang, tahan rapot mereka, jangan diberikan. Nanti setelah masuk, ajak orang tuanya datang. Karena kita tidak mau. Kan kasihan. Jadi kan kawan-kawannya bisa lihat, oh, tidak dapat rapot. Kenapa dia tidak dapat rapot? Nah, dia tuh males. Omong ke, cah itu baik. Tidak perlu dia omong ke dia naik. Pokoknya dia tuh males. Jadi tidak ngerjain tugas. Kaget dulu. Nah, begitu maksudnya ditahan kan. Supaya jangan ada supaya ada beda antara siswa yang rajin dengan tidak rajin. Kan masalahnya sudah beredar nih. Kok seluruh siswa ini sudah tahu. Sudahlah, kalau masa COVID ini naik galau, lulus galau. Nah, akibatnya kan mereka kayak kami yang guru ini ngejar-ngejar siswa untuk ngerja ke tugas. Kadang kerja saya kan mantau siswa. Woi, kerja kelah tugas tuh, gawe kelah. Kan selalu seperti itu. Kerja saya mantau di WA, setiap hari mantau di WA tuh kerjakanlah, Nak. Kerjakan. Selalu seperti itu. Tapi mereka kan adalah dari sekian persen itu yang tidak mengerjakan. Banyaklah alasannya. Entah sinyal lah, suek kota lah, alasannya tidak ada kota lah. Nah, sekarang kan sudah dikasih kota. Siswanya sudah banyak dapat. Alasannya HP-nya dipakai orang tuanya lah. Pokoknya nyari alasan lah. Kami tidak tahu menahu. Pokoknya kamu ngerja ke tugas. Apa kamu galak? Kami nunjuk ke nilai D di situ atau nak dipanggil wong tuanian. Nah, pokoknya kita takut-takut lah seperti itu. Jadi memang kita harus bisa membedakan antara yang rajin dengan tidak rajin. Karena kalau kita potong rata saja, naik semua, memang mereka pasti naik. Cuman kita beri jeda, beri pembedaan antara mereka satu persatu itu. Karena namanya anak sekarang nih lebih pintar mengambil kesimpulan kalau yang hal-hal seperti itu, Pak. Cepatnya Iya, betul, Pak. Untuk apa capek-capek? Agak masih telah naik kelas. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli udah
Kok sedikit lagi ya? Silakan Bu Juli. Mohon maaf ya lahir batin, ya Allah, mohon maaf banget. Ini tidak bisa diwakilkan, jadi ditunggu sama panitia. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tadi ada Bapak Radison ya yang Iya, Bu. mengajukan pertanyaan persoalan KKM ya. Iya betul. Ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Bapak, mohon maafkan saya ya Pak. Karena memang tidak bisa diwakilkan, harus bertemu sama panitianya langsung ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Benar Pak, selama ini kita merumuskan KKM, ada alurnya ya Pak, prosedurnya, prosesnya. Ada kita menganalisis KD per KD, kemudian dari KD per KD itu kita tentukan KKM-nya berapa. Misalnya KD 3.1 karena dia kurang esensial, maka kita tempatkan nilainya berapa gitu. Kemudian dapatlah analisis KD per mapel. Nah, misalnya mapel biologi, KD yang didapat adalah 77 misalnya untuk suatu semester itu. Setelah analisis KD loh Pak ya, ada merumuskan KKM KD. Kemudian dari KKM KD melahirkan KKM mapel. Setelah KKM mapel, maka ada KKM per grade. Artinya beberapa mata pelajaran kemudian digabungkan dalam satu grade, itu maksudnya misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau kelas 10 gitu. Jadi seluruh mapel kelas 10 dapatnya KD-nya, KKM-nya sekian. Kemudian dari kelas 7, 8, 9 digabungkan. Misalnya KKM-nya ada yang 77, ada yang 75, ada yang 80. Maka sejumlah KKM dibagi 3, seperti itu. Maka dapatlah KKM sekolah. Nah, tentu pada saat kita merumuskan KKM, ada 3 yang harus kita amati. Yang pertama adalah kompleksitas materi. Biasanya kita merumuskan KD berdasarkan kompleksitas materi ini, kita lihat kalau dia sangat kompleks, justru kita menempatkan nilainya lebih rendah. Kemudian kita melihat juga sarana dan prasarana. Sarana prasarana kita kalau tidak mencukupi, maka nilainya akan berkurang. Nilainya bisa Bapak tempatkan misalnya 1, 2, 3, atau kita puluhan gitu. Silakan, nanti kan sama ujungnya akan dikonversi sama nanti dapatnya sekian misalnya. Kemudian kemampuan peserta didik. Kalau peserta didik ini setelah kita asesmen diagnosis ya, didapatkan bahwa anak ini lebih banyak remedial, anak ini lebih banyak dibutuhkan bimbingan, maka ini akan menentukan KKM yang kita rumuskan. Nah, inilah yang strategi kita yang dulu ya dalam merumuskan KKM. Ada lagi, merumuskan KKM ini kebijakan sekolah. Di misalnya sekolah, beberapa sekolah tertentu merumuskan KKM berdasarkan kebijakan yang dia analisis. Udah sekolah menetapkan KKM kita 75, misalnya seperti itu. Kita ada standar ya. Oke, sekarang bagaimana merumuskan KKM COVID? Bagaimana merumuskan KKM pada masa pembelajaran jarak jauh ini? Tentu ini menjadi dilema buat kita. KKM dan kelulusan ya, kita langsung KKM dan kelulusan. Kalaulah kita masih merumuskan KKM dengan cara-cara yang yang tadi ya, dengan cara-cara yang lama tadi, apakah cara merumuskan KKM ini bisa dilakukan sesuai atau tidak gitu dengan kondisi saat ini? Kalau kita merumuskan KKM-nya objektif, maka kemampuan peserta didik tentu menurun. Kita harus faktual. Yang kedua, kita sudah menganalisis KD mana yang bisa, KD mana yang tidak bisa, KD mana yang penting, yang esensial,
dan KD mana yang kurang penting dan tidak esensial. Dari merumuskan KD kita sudah tahu bahwa kompleksitas KD ini sudah berkurang. Yang kemudian fasilitas. Kita pembelajaran daring, kita pembelajaran luring. Ketika pembelajaran daring, sinyal tidak ada. Gangguan seperti saya tadi. Kemudian tak punya HP. Kemudian guru tidak kurang ya, belum memahami cara penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Siswa pun demikian juga. Ya, siswa pun demikian juga. Jadi kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Lalu apa? Berarti ketika merumuskan sarana, prasarana, atau fasilitas, ini sudah berkurang dong. Jadi kalau kita analisa detailnya satu persatu, maka kita akan dapatkan bahwa nilai KKM kita tidak bisa sama dengan nilai KKM yang kita rumuskan pada kondisi normal. Nah, itu saja dulu, ya. Kemudian itu kalau kita menggunakan analisis KKM seperti yang biasa kita lakukan, tekniknya, strateginya menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu saja sudah kita dapatkan ya, gambaran bahwa kita tidak bisa menentukan KKM sama seperti itu. Kemudian, kalau kita misalnya tidak memiliki KKM, udah, kalau memang seperti itu tidak punya KKM saja, tidak bisa juga Bapak Ibu, kita tidak punya standar. Anak ini lulus apa tidak gitu ya, nanti dia dapat nilai 5 itu bisa saja lulus kan, bisa saja tidak lulus gitu. Jadi kita masih membutuhkan KKM itu sampai saat ini. Jadi sampai dengan hari Jumat Bapak, saya kebetulan terlibat di dalam finalisasi panduan penyusunan kurikulum, dalam hal ini panduan penilaian. Kebetulan yang di SMA ya, itu belum bisa merumuskan KKM, karena banyak sekali dinamika. Apabila KKM ini dirumuskan di sekolah yang tinggal di perkotaan, dengan jaringan internet yang luas, yang lancar, dengan kondisi kecerdasan siswa yang percepatan, dengan sarana prasarana dukungan orang tua, dukungan keluarga sedemikian rupa, dia bisa dengan segera merumuskan KKN. Tapi bagaimana dengan guru-guru dengan sekolah yang tidak seberuntung kita yang ada di ibu kota? Misalnya dia di pelosok-pelosok ya, sekolah-sekolah yang ada di talang-talang gitu. Talang itu kebon-kebon gitu ya. Ada sekolah misalnya SD nih, SD, kemudian nanti ada beberapa dusun-dusun yang ada talang-talang, anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, merambat-rambat di jembatan yang tinggal talinya itu ya, harus menyeberangi derasnya arus sungai. Nah, ini tentu kita tidak bisa segera merumuskan KKM dengan kondisi seperti itu. Tambah dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi sampai dengan saat ini Bapak belum bisa kita merumuskan KKM itu seperti ya, belum bisa merumuskan KKM itu idealnya seperti apa yang mampu men-include semua kebutuhan di beberapa wilayah. Nah, yang jelas kalau kita masih merumuskan KKM lama, maka caranya, strateginya seperti tadi. Dan kita juga tidak lupa ada yang namanya kurikulum mandiri. Jadi diserahkan kepada sekolah masing-masing, diserahkan kepada gurunya masing-masing. Jadi kita bersabar saja dulu Bapak, ya bagaimana nanti ini merumuskan KKM. Kalau misalnya secepatnya ada informasi, Pak Resta ya, Ketua IGI bisa nih kita kumpul kembali khusus mengenai
penilaian ini merumuskan KKM, kemudian nanti beserta dengan syarat-syarat kenaikan kelas gitu. Karena sampai dengan saat ini syarat-syarat kenaikan kelas pun belum bisa diketok palu keputusannya seperti apa, karena luar biasa Bapak Ibu ya, dinamikanya itu luar biasa ketika kita di dalam ruang penilaian itu seperti apa. Membuat panduannya itu membingungkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini merumuskan ini? Di sini bisa, di sini tidak bisa gitu. Kalau kita misalnya gini, anak yang tidak masuk 3 bulan itu tidak lulus. Padahal anak itu pingin masuk, pingin dia ke daring itu tapi tidak bisa. Pingin dia ke sekolah tapi tidak bisa. Pingin dia ketemu sama ibu gurunya tapi tidak bisa. Nah, apakah anak ini menjadi tidak naik kelas? Nah, itu salah satu sampelnya ya, salah satu pemikiran pemerintah saat ini. Dan masih banyak lagi. Apakah nanti kehadiran menjadi tolak ukur ketidaknaikan kelas atau ketidaklulusan? Ini tidak bisa juga. Nah, atau misalnya beberapa pelajaran tidak tuntas misalnya. Anak ini masuk terus di pelajaran di 3 mata pelajaran. Tapi di pelajaran lain anak ini tidak masuk. Karena kebetulan pada hari itu bapaknya harus ke ladang misalnya. Tidak ada yang ngurusin adiknya. Kemudian tidak bisa dia masuk ke kelas daring ibunya mungkin karena HP dibawa bapaknya bekerja misalnya atau dibawa ibunya. Jadi hari itu dia tidak bisa, tiap hari itu tidak bisa juga. Tapi di hari Senin misalnya hari Selasa, HP lagi tidak dipakai bapaknya, dia bisa. Jadi dengan guru itu terus dia. Nah, tidak bisa juga. Selama ini kan apabila beberapa mata pelajaran dinyatakan tidak lulus, maka anak tidak memenuhi KKM, maka anak ini tidak naik kelas. Nah, jadi banyak sekali keunikan dinamika yang kita temui pada masa PJJ ini. Jadi jangan sampai keputusan itu akan menjadi salah gitu ya. Akan membunuh karakter peserta didik. Jadi kalau bisa keputusan itu mampu mewakili, mampu men-include semua keadaan, semua kondisi peserta didik di seluruh pelosok tanah air. Nah, demikian Bapak ya. Ya, oke, Bu. Halo, Pak Ya. Desa. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi, Pak? Oke. Ibu Yuli, ini sudah Ya. 21.32. Kita kan hari ini kan selesainya jam 21.30. Tapi mungkin pertanyaannya sudah saya catat semua sebenarnya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya, Ibu Yuli ya. Boleh. Untuk rekan-rekan guru hebat, link absen sudah di-sharekan di Zoom dan di Telegram. Ini ada pertanyaan Ibu Yuli, bentar. Ini dari Pita Putranti, katanya, saya Pita mau tanya tentang KD Mandiri. Apakah dalam pelaksanaan KD Mandiri untuk KD 1, 2, 3 harus tercapai dulu atau disesuaikan dengan situasi? Dan apakah KD itu bisa guru mapel sendiri yang membuat? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. KD Mandiri itu seperti apa gitu? KD Mandiri itu kan kemarin sudah ya lahirnya kalau Permen 37 tahun 2019 itu tidak bisa seluruh KD dilaksanakan. Mengapa? Karena KD itu dibuat dalam kondisi normal. Ketika KD-KD kondisi normal ini kita bawa ke situasi pembelajaran PJJ atau COVID ini tidak bisa Bapak Ibu. Ada beberapa KD yang tidak bisa dilaksanakan. KD mana yang tidak bisa dilaksanakan? Umumnya KD yang tidak bisa dilaksanakan adalah KD-KD yang menuntut peserta didik keluar rumah. Ya, atau dia harus menembus social distancing ini. Nah, maka oleh karena itulah lahirlah yang namanya KD yang berdasarkan Kapabalitbang atau kalau di madrasah ada ya KD tersendiri yang yang sudah ada yang dihilangkan,
ada yang dimergerkan, gitu ya, yang kita bahas kemarin di penyelarasan kurikulum, maka KD yang ada kemudian menjadi mengkerucut. Ada yang tadinya 11 menjadi 7, ada yang tadinya 9 menjadi cuma 4 gitu ya. Yang dicari yang penting-penting saja, yang esensial saja. Yang kira-kira itu menjadi prasyarat saja, yang kira-kira itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu ya syarat-syaratnya ya. Dia penting, dia esensial, dia mudah dilakukan oleh peserta didik. Karena pemerintah tidak menuntut ketercapaian kompetensi KD-KD itu tidak. Karena situasinya seperti ini. Bu, bagaimana nanti ujian nasional? Tidak ada ujian nasional. Dari tahun kemarin tidak ada, tahun ini juga tidak ada. Nanti diganti dengan AKM ya kalau kita sekarang. Asesmen kompetensi minimal. Nah, itu nanti kita ke situ ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah gurunya sendiri yang merumuskan? Idealnya iya. Kepala sekolah itu belum tentu dia menguasai seluruh materi untuk seluruh mata pelajaran, tidak bisa. Ya, mungkin kepala sekolahnya dari fisika misalnya. Dia tidak bisa memahami pelajaran ekonomi mungkin ya, atau pelajaran apa yang KD-KD-nya hanya sanggup dipahami oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Lalu tekniknya seperti apa? Misalnya gini, kepala sekolahnya meminta, atau kita ngambil dari Batum aja, gurunya mulai melakukan analisa KD. KD mana yang bisa, KD mana yang efektif, KD mana yang esensial, KD mana yang tadi ya, syarat-syaratnya. Sudah dirumuskan, misalnya guru ekonomi ini ada 2 orang, yuk kita rumuskan. Oh, terjadi diskusi, terjadi perdebatan. Mana yang bisa? Ini nggak bisa, ini bisa gitu ya. Udah selesai, masing-masing guru mapel itu kemudian melaporkan kepada manajemen sekolah. Ini KD yang mau kami ajarkan dengan peserta didik. Mengapa begini, begini. Nah, tapi Bapak Ibu jangan bermain belakang dari manajemen sekolah, ya. Nanti kita pada akhirnya kan mau rapot nih. Nah, itu pihak sekolah harus tahu gitu. Jadi kita rembuk dulu nih. Ya, kita rembuk nih antara MGMP guru mapel, antara pihak manajemen sekolah, kita diskusi sehingga lahirlah KD-KD mandiri tadi. Oke, begitu ya Ibu Pita? Ya Bu, terima kasih banyak. Oke, Bu Pita Putranti, terima kasih ya. Ibu Yuli tadi menyenggol masalah AKM. Dikit aja Bu, tolong dijelaskan ke kami, mungkin secara singkat saja mengingat waktu. Ini ada bahasa AKM juga, Pak Gunarso sebenarnya dia kan kelas 9 katanya tidak ada lagi. Ibu Yuli juga kemarin sudah bahas bahwa kita akan diganti dengan AKM. Nah, apa yang berubah dari penilaiannya, kapan pelaksananya, kemudian bentuk assessment tuh yang bagaimana? Karena mungkin sebagian besar dari kami tuh belum tahu nih bentuk AKM itu soalnya itu yang bagaimana seperti itu. Bu Yuli, mungkin singkat saja Bu Yuli. Gimana? Begini ya, yang singkatnya itu gini, kalau roh dari AKM itu ada 2, numerasi dengan literasi. Jadi nanti kalau literasi itu ada beberapa item-itemnya ya, kemudian nanti numerasi begitu juga. Jadi pokok halnya kalau dia literasi soal kemampuan peserta didik menggunakan ilmu pengetahuannya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Literasi itu banyak ya, membaca, menulis gitu ya. Kemudian nanti literasi teknologi dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya numerasi. Numerasi ini lebih kepada hitung-hitungan seperti itu ya. Jadi begini, Ibu Yosa, ada yang namanya kalau AKM itu nanti ini di tengahan Oktober tadi sudah ada TOT AKM. Nah, TOT AKM ini akan terjun ke sekolah-sekolah melalui dinas dan LPMP.
nanti mereka akan mensosialisasikan AKM ini kepada sekolah-sekolah gitu. Jadi ini sedang berjalan. Informasi yang saya ketahui, sosialisasi AKM yang pertama itu lagi di Indonesia bagian timur. Ya, jadi masih bagian timur sekarang kawan-kawan sedang bersosialisasi tentang AKM ini. Nah, nanti mulai ya setelah Indonesia bagian timur mulai nanti menyentuh sekolah-sekolah di Indonesia bagian lainnya, sehingga nanti programnya seluruh sekolah-sekolah di Indonesia ini akan melaksanakan AKM tadi atau asesmen kompetensi lulusan. Tadi benar ya, kita tidak lagi ada ujian nasional yang dirasakan kurang efektif di dalam pengukuran kompetensi peserta didik. Dan banyak ya protes-protes ujian nasional itu seperti apalah. Masa ujian nasional bisa melumbas seluruh kemampuan peserta didik selama 3 tahun itu ya. Nah, coba nanti kita, ini dalam tahap berjalan ya, kepala sekolahnya dulu nih. Ya, kepala sekolahnya dulu yang akan disosialisasikan. Jadi yang jelas dia masih berkaitan bersentuhan dengan literasi dan numerasi itu ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Yuli atas penjelasannya. Mohon maaf kepada seluruh peserta, pertanyaannya tidak bisa secara langsung dijelaskan sama Ibu Yuli, tapi pertanyaan dari teman-teman sudah saya catat, nanti saya berikan ke Ibu Yuli. Ya, Ibu Yuli ya, nanti saya kirimkan pertanyaan. Ya, Ibu Yosa, begini, nanti besok malam kan kita soal RPP ya. Ya. Nah, nanti sebelum kita RPP, insya Allah saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai AKM ini ya, karena ini sudah satu ya. Ya, jadi sudah lewat dari. Nanti kita bisa lebih luas lagi ya besok insya Allah ya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Yuli. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ibu Yuliani SPD MSI pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat dipahami oleh kita semua. Besar harapan saya materi yang telah disampaikan bisa kita terapkan juga pada saat ini melakukan proses belajar mengajar. Sebelum saya mengakhiri webinar pada malam hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini Ibu Yota. Ya. Ibu Yota. Iya, dapat. Ini akan saya berikan materi tentang AKM ya. Ya, boleh. Oke. Melalui saya. Ya. Nanti bisa di-share dengan teman-teman ya. Oke, sip Ibu Yuli. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika sepanjang kegiatan malam ini ada kesalahan dalam ucapan perbuatan. Saya mohon ampun. Guru kreatif, siswa aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Teman-teman, Bapak Ibu. Boleh menghidupkan videonya, saya ambil fotonya, boleh? Nurul Wingi. Oke, saya ambil screenshot foto pesertanya, boleh hidupkan videonya, boleh menghadap kamera, saya ambil screenshot fotonya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, slide yang kedua, siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Oke, kita lanjut ke slide bentar Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke slide ketiga. Oke, siap-siap slide ketiga. Saya foto, ambil fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. 3. Selanjutnya untuk yang di slide
Oh, slide keempat ini udah banyak yang tutup ya, tapi saya ambil saja fotonya. 1, 2, 3, oke. Selanjutnya slide yang terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk absennya sudah kami sharekan di Zoom dan juga di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Bapak Ibu. Live dulu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, ya, selamat malam Ibu Yuli. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Yuli ya mengganggu waktunya. Nah, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Yosa. Selamat malam juga ya pada seluruh peserta. Mana ya, Pak Resta nih? Ada Bu Yuli, ada itu. Ya Bu Yuli, ya. Selalu ada terus Bu. Tadi tuh saya mau bertanya, enggak dikasih Bu Yosa tadi. Maaf Pak Resta, malam besok saja Pak Resta. Terima kasih Pak Radinson, terima kasih Ibu Dewi. Ya, sama-sama Bu Yosa. Terima kasih Ibu Anima, Ibu Rohati. Permisi semua. Ya, boleh silakan. Terima kasih Pak Aman, terima kasih Ibu Pita. Ya, ini sama semua nih, Ibu Neti, Ibu Fitri, Ibu Herawati, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ibu Sally, terima kasih sudah bergabung. Ibu Masda, Ibu Ririn, terima kasih. Ibu Anis, Ibu Siti. Nah, ini siapa nih? Ibu Marcella. Terima kasih Ibu Animah, terima kasih. Ya Bu Yosa, mohon live ya. Ya, silakan Pak Radinson. Ya, terima kasih Pak Gunarso, terima kasih. Silakan live. Silakan Bu, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang lebih bagus lagi. Ya, Pak Resta, besok kita materi yang pertama saya AKM dulu ya, sebentar ya, masuknya di AKM. Kemudian baru ya, Oke Bu. Ya, siap Ibu Yuli. Ya Bu, siap Bu Yuli. Nggak usah peserta, saya juga masih penasaran sama bentuk AKM, karena kan yang kebanyakan soal beredar di internet itu kan banyak. Bu Yuli. Ya. Polarisasi. Nah, ya. Nanti ya. Itu hanya untuk kelas 4, kelas 8 sama kelas 12. Dia itu kan bukan untuk kelas 3. Bukan untuk kelas akhir Bu AKM. Hanya di tengah kan? Iya. Kayak mereka ini bingung kan, karena AKM itu kan bukan untuk kelas 3, bukan untuk kelas akhir, hanya di kelas berapa? Di kelas tengah 8. Ya. Nah, semuanya kan 8. Jadi mereka tuh bingung. Karena diganti itu apa, mereka tidak punya penilaian. Kata saya kan tetap ada penilaian yang kelas itu. Ada penilaian kita kan ada nilai PAT dari akhir tahun, kayak mirip kayak gitulah. Ya kan tetap dia ada nilai semester. Dia tetap ada nilai praktek nanti kan untuk yang kelas 3. Karena AKM itu hanya di kelas tengah, setahu saya. Kami sudah praktek waktu itu, sudah simulasi. Tahun kemarin itu sudah simulasi kami, termasuk guru-guru sudah simulasi Bu Yuli, yang masalah AKM itu, sekolah kami pakai itu. Hanya kelas tengah katanya. Yang ya memang Bu, ini kita, ya benar, ini masih banyak yang bertanya-tanya, masih penuh pertanyaan ya di benak kita sebenarnya. Ya, bingung, pikirnya kalau ada dipikirnya AKM itu untuk yang kelas akhir, bukan kataku. Kelas akhir tidak ada lagi pun, tapi mereka yang di kelas tengah yang ada AKM itu kan. Nah, kalau di kelas 9 tetap ada nilai seperti kita ambil seperti biasa semester kan, yaitu untuk nambah dia lulusannya. Tetap ada nilai praktek, tetap kalau yang saya baca itu kan Bu, mereka pikir mentang-mentang tidak ada, bingung dia apakah tetap tidak ada penilaian. Tetap ada, kataku
tetap ada penilaian kan, Bu? Dihitung juga. Ya, begini Bu. Kan tadi rohnya dari AKM itu adalah bentuk soal yang berupa numerasi dan literasi. Literasi, Nah, ya, nanti ini apakah dilaksanakan di kelas tertentu atau tidak. Jadi yang kata Ibu tadi, kalau SD kelas 4 saja gitu ya. Kalau SMP kelas berapa ya? 8 gitu. Yang di kelas-kelas ini. Kalau SMA itu di kelas 11 begitu kan. Begini, Ibu, pemerintah ini sedang mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu berproses. Dia melihat apakah AKM ini ketika dilaksanakan di kelas tertentu ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nanti teman-teman yang terjun ke lapangan itu memang akan melihat kelas-kelas tengah tadi secara sampel. Jadi tidak seluruh kelas 4, kelas 8, dan kelas 11 akan dikenai soal-soal asesmen dan soal literasi dan numerasi ini. Ya, jadi tidak seluruh. Dia akan diambil dulu sampel-sampel. Nah, apabila sampel tadi sudah dikumpulkan semua menjadi satu, maka akan dianalisa. Kira-kira apabila bentuk soalnya ini numerasi dan literasi, diterapkan kepada peserta didik kelas 4, kelas 8, dan kelas 11 tadi, apakah dia berhasil? Apakah dia mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia pelajari? Kesimpulannya, apakah ini bermakna menjadi makna yang lebih baik gitu? Apabila hasil akhirnya ini berhasil kategorinya mencapai tujuan yang diharapkan, maka tidak saja kelas 11, kelas lainnya pun akan tersentuh gitu. Maka kelas lainnya pun akan tersentuh. Bisa saja kelas 10, bisa saja nanti kelas 12, bisa tadi pokoknya dia kelas lainnya tersentuh. Jadi secara bertahap peserta didik akan diubah cara penilaiannya itu melalui literasi dan numerasi. Nah, itu tadi ya. Nah, tadi kan kita menyentuh juga disambungkan, dikoneksikan antara ujian nasional dengan AKM. Ya. Tadi Ibu Asriana udah pinter ini ya. Katanya memang ujian nasional 2019 itu sudah tidak dilaksanakan lagi. Nah, nanti Bu, di kelas-kelas atas ini akan juga diberikan soal-soal literasi dan numerasi ini. Nah, gitu. Nanti kelulusan peserta didik akan dilihat dari hasil penilaian literasi dan numerasi ini. Nah, itu maknanya gitu. Tapi bukan berarti gitu ya Ibu Asriana. Jadi nanti kalau kita selama ini soal-soal kita misalnya 45 soal pilihan ganda gitu kan. 45 soal pilihan ganda ini mana literasinya, mana numerasinya, itu tidak ada. Nah, nanti itu semuanya akan menyentuh. Nah, itu ya maknanya ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk ujian nasional yang baru namanya AKM, nah itu tidak berkaitan seperti itu. Tapi maknanya mereka selalu duga. Iya, itu maknanya itu gini ya, Ibu Asriana dan yang lain, bahwa nanti di kelas ujung, saya ulang lagi, bahwa nanti di kelas ujung menentukan kelulusannya ini dari nilai-nilai yang diambil dari hasil mengerjakan soal-soal numerasi dan literasi. Kedua hal ini merupakan bagian dari asesmen kompetensi minimal. Nah, gimana? Memang soalnya juga beda, Bu. Pas kami itu banyak tentang sikap, kemudian cara menghitung untung rugi. Pokoknya memang agak mereka tuh tentang hitung-hitung itulah. Cuman agak lebih bervariasi, tidak seperti soal-soal biasa. Agak lebih beda kemarin tuh. Banyak soal cerita, kemudian mereka menyimpulkan dari cerita itu. Jadi banyak yang makna tersirat, bukan makna tersurat.
yang termasuk literasinya memang tingkat tinggi. Cara membaca literasinya memang tingkat tinggi. Jadi makna tersirat banyak, Bu. Banyak makna tersirat. Benar-benar. Itu kalau kita berhadapan dengan soal-soal numerasi, kalau kami kan literasi Bu ya, banyak literasi ini ya kalau teori. Kalau bagian apa namanya yang sains itu banyak ke numerasi. Ya. Kejadian sehari-hari yang terjadi, masalah ayam, misalnya telurnya. begitu. Halo Bu Dewi, Bu Dewi. Ya. Halo Bu Dewi. Heeh. Mungkin Ibu Yuli mau istirahat, nanti kita lanjutkan besok aja ya Bu Dewi. Oh, iya. Kasihan dia. Iya. Maaf ya Bu Dewi ya. Nggak apa-apa. Iya, karena hostnya mau mematikan Zoom-nya. Oh ya, silakan. Oh, Oke. oke. Kita ketemu Iya. malam. Kita ketemu malam Ya, besok kita ya. lanjutkan besok ya. Ya, silakan. Besok akan dikupas bersama